Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idhin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idhin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'aynun jariyah fiha sururun marfu'atu wa akwabun mawdu'atu wa namariqu masfufatu wa zarabiyyu mabthuthah afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Masuk ke surat Al-Ghashiyah, turun di kota Makkah, jumlah ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, apakah datang kepadamu wahai Muhammad hadithul ghashiyah, cerita atau omongan berkaitan dengan hari kiamat. Al-ghashiyah diambil dari bahasa Arab ghashiyah yaghsha, yang artinya menutupi. Hari kiamat itu dikatakan ghashiyah karena hari itu menutupi segala sesuatu dengan ketakutan. Semuanya diliputi dengan ketakutan. Berarti hari kiamat itu dikatakan al-ghashiyah, yang meliputi segala sesuatu dengan ketakutan-ketakutan. Karena kiamat itu luar biasa. Ente aja kalau berdiri di pinggirnya pagarnya pondok misalnya, kemudian ada truk bannya meledos misalnya, meletus, kaget atau enggak? Itu sih ban cilik ya, ban truk. Bagaimana kalau bumi ini dibenturkan sama Allah? Bagaimana suaranya gunung-gunung kalau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, karena itu penuh dengan hal-hal yang menakutkan hari kiamat. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah di saat itu, artinya di hari kiamat, wajah-wajah khashi'ah, yang mereka itu merendah, tunduk kepada kebesaran kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amilatun nasibah, amalan-amalan yang mereka lakukan, yang mereka tegakkan di atas dunia tanpa didasari dengan agama Islam, walaupun amalannya baik, bantu-bantu, bagi-bagi uang, tapi tidak didasari dengan agama Islam. Justru mereka penyembah patung-patung, atau orang-orang yang ahli kitab yang mereka tersesat, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini
amalnya tidak akan memberikan manfaat. Amilatun nasibah. An-nasab itu maknanya ta'ab. Tahu ta'ab ini? Bahasanya itu tiap hari itu ya, ta'ab mana? Ya. Capek. Ya, mereka itu beramal, dikira itu ibadah sama mereka. Ternyata tidak ada nilainya karena tidak didasari dengan agama Islam. Amilatun nasibah, beramal capek tapi tidak ada manfaatnya di akhirat. Beramal di atas dunia capek ya, tapi tidak ada manfaat. Atau makna yang kedua, amilatun, mereka mengamalkan maksiat, mengamalkan kekufuran. Nasibah, nanti di hari kiamat mereka akan capek karena dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada makna yang ketiga. Sebagian ulama mengatakan amilatun nasibah, nanti orang-orang ini akan disuruh bekerja di dalam neraka Allah. Nasibah dengan pekerjaan yang membuat capek. Sudah capek, panas, dibakar dan seterusnya. Kemudian tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah, akan sampai api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, hamiyah, yang akan memanaskan atau berkobar ya, membakar musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan masuk ke dalam neraka Allah yang di dalamnya ada api yang berkobar, membakar daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tusqa min ainin aniyah, akan diberi minum. Berarti di neraka masih ada minum ya. Tusqa, mereka diberi minum, min ainin, dari sumber, aniyah, yang sangat panas. Minuman yang sangat panas. Itu air panas yang ada di dapur, kalau disiramkan ke tenggorokannya itu gimana kira-kira? Ini lebih panas daripada itu. Ya, haus, diminumi air panasnya neraka. Ya. Seandainya, kata para ahli tafsir, satu tetes saja dari minuman ahli neraka ini ya jatuh ke atas gunung yang ada di bumi, maka gunung yang kokoh yang besar itu karena satu tetesannya akan leleh. Satu tetes daripada minuman penghuni neraka ini, kalau netes ke atas gunung yang ada di bumi ini, Gunung Semeru misalnya, Gunung Bromo, itu kena satu tetesannya saja langsung leleh gunungnya, habis. Itu dimasukkan ke tenggorokannya manusia. Ya, minuman tadi itu dimasukkan ke tenggorokannya manusia yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tusqa min ainin aniyah, makan. Minumnya sudah ada, makannya apa? Laisa lahum ta'amun, tidak ada bagi mereka ta'am, makanan, illa min dhari, kecuali daripada dhari. Apa dhari? Dhari itu tanaman yang penuh dengan duri. Duren itu. Wah, enak beb ya. Di neraka anak duren, bukan duren. Ya. Tanaman yang batangnya itu semua ada durinya, itu disuruh makan. Ya, tanaman yang banyak durinya. Nah, ini dinamakan ad-dhari, paling buruknya makanan. Ya, dan modelnya, ngelihat modelnya toh itu wis ya menakutkan. Sehingga sebagian ulama mengatakan
tanaman ini kalau sudah mengering, itu hewan dari jauh itu sudah menjauh, karena modelnya menakutkan. Ya, duri-duri dok, wis mati, wis kering. Itu tak hewan dari jauh sudah kelihatan tanaman itu langsung minggir, takut kena duri. Nah, ini dimasukkan ke mulutnya ahli nar. Kalau mereka kelaparan, itu disuruh makan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ini kalau di dunia, ya, di dunia tanamannya seperti itu. Kalau di neraka Allah lebih parah lagi tanaman itu. Sudah ada duri-durinya masih menyala api. Wis ono duri-duri masih ada apinya, ya, masih menyala api. Sehingga Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah SAW, ketika menjelaskan tentang laisa lahum ta'amun illa min dhari', beliau Abdullah bin Abbas mengatakan ad-dhari' itu adalah sesuatu yang ada di dalam neraka. Tanaman yang ada di dalam neraka yang penuh dengan duri-duri, rasanya pahit, baunya lebih busuk daripada bangkai hewan. Kemudian kalau masuk ke mulut lebih panas rasanya ketimbang inti masukkan api ke mulutnya inti. Ini panganan model apa ya? Waliyadzubillah min dzalik. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada penghuni neraka itu rasa lapar. Ya, rasa lapar. Sudah kelaparan betul, mereka itu merintih minta tolong, ya, tolong kasih makan. Ternyata yang datang apa? Dhari' tadi itu, ya, sudah menakutkan bentuknya, masuk ke tenggorokannya orang yang melukai, belum lagi panasnya, belum lagi baunya, ya, tak enak semua ini. Kemudian la yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu, tidak membuat gemuk. Orang kalau banyak makan kan gemuk, ya. Ini kalau makanan di neraka ini tidak bisa buat gemuk. La yusminu, tidak membuat gemuk. Wala yughni min ju', dan tidak bisa menolak daripada rasa laparnya dia. Sudah dia minta tolong, dikasih makanan seperti itu, ya, sampai ayat ini didengar oleh orang-orang kafir ketika itu. Ketika ayat ini turun, sebagian orang musyrik mendengar, ya. Akhirnya dibuat guyonan ayat ini. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Katanya Muhammad, nanti di neraka, kalau kita masuk neraka, kalau lapar, ya, suguhannya itu dhari', tanaman yang sering kita lihat itu, ya, yang banyak durinya. Katanya kita makan itu nanti di neraka. Tidak apa-apa, wis, ya. Kita habiskan dhari'nya supaya kita gemuk, katanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dibuat guyonan ayatnya. Katanya Muhammad, kalau kita masuk neraka, makanannya itu dhari'. Gimana? Setuju tak? Oh, tidak apa-apa, setuju, ya. Misalnya dhari'nya nanti dikukus, misalnya dhari'nya kita bakar, kasih kecap sedikit. Ya, kita makan supaya kita nanti gemuk di neraka, sambil ketawa-ketawa di kayak guyonan, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan lanjutan ayat ini, ya. La yusminu wa la yughni min. Tanaman ini tidak bisa membuat orang gemuk dan tidak bisa menolak rasa lapar. Dijawab sama Allah. Guyonannya orang-orang musyrik itu dijawab. Berarti itu mereka itu tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Seperti Nabi itu bohong, neraka itu bohong, siksa neraka itu bohong. Manusia kalau mati ya sudah mati, selesai, tidak ada apa-apa lagi.
menurut mereka. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana keadaan ahli nar, penduduk neraka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan sifat penduduk surga. Ya, Allah ja'alna minhum. Kemudian ditakdir jadi penghuni surga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin na'imah. Ada wajah-wajah di hari kiamat na'imah, mereka di dalam kenikmatan dan kemuliaan. Li sa'yiha radiyah, karena usaha mereka di atas dunia, amalan mereka di atas dunia. Radiyah, ya, amalan-amalan yang diridhoi di akhirat. Ada yang menyatakan karena amalan-amalan mereka yang baik di atas dunia, radiyah, mereka ridho dengan balasan Allah berupa surga. Radiyah berarti orangnya, gitu ya. Amal soleh, kemudian di akhirat dikasih surga sama Allah, radiyah, dia ridho dengan balasan tadi itu. Radiyah fi jannatin aliyah, di surga tempatnya mereka, aliyah, yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, kamu tidak akan mendengar fiha, di surga yang tinggi itu, laghiyah, omongan-omongan yang batil. Semuanya omongannya baik-baik semua. Ngerasani dak ono, goro dak ono, sumpah palsu dak ada ya. Semuanya omongan yang hak. Ini ayat ini ada sebagian ulama yang membaca pakai ya. Fi jannatin aliyah la yasma'u, ya, atau la yusma'u gitu ya. Fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah, ada bacaan fi jannatin aliyah la yusma'u fiha laghiyah, tidak didengar berarti. Ada la tasma'u. Kita mengikuti bacaan yang ada di sini ya, di antaranya juga yang membaca pakai ta, yaitu Nafi dan yang lainnya. Kemudian kalau pakai ta itu berarti kan kamu tidak akan mendengar di surga yang tinggi tadi itu omongan-omongan yang batil. Berarti siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fiha, di dalam surga, ainun, mata air, sumber, jariyah, yang mengalir. Fiha, di dalam surga, sururun. Apa surur? Tempat tidur, ya. Marfu'ah, yang terangkat. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan papan-papan yang ada di surga nanti itu bukan dari kayu tapi dari emas. Kemudian pinggiran-pinggirannya dan yang lainnya dihiasi dengan batu zabarjud, ya, batu-batu yang indah. Wadur, dan mutiara-mutiara. Wal yakut, dan batu-batu yakut yang berwarna-warni. Murtafi'ah, ya, terangkat, itu alwah, tinggi, ya. Ketika pemiliknya belum datang. Pemiliknya belum datang, kalau bahasa kita itu apa sekarang? Kayu yang ada kasurnya itu, buat kasur itu apa? Ranjang. Kan kalau sekarang kan kayu, ya, kayu jati, kayu. Kalau di sana ada emas. Emas yang dihiasi dengan batu-batu yang mahal. Itu tinggi. Kalau yang punya belum datang, tinggi.
Kalau yang punya datang mau duduk di atasnya, turun dengan sendirinya, merendah sampai orangnya bisa naik. Ini fiha sururum marfu'ah, tempat duduk, tempat tidur yang tinggi, terangkat. Ya, kalau orangnya datang dia merendah sampai orangnya duduk di atasnya. Setelah itu ente mau terangkat seberapa jauh terserah ente. Oh, anak kepingin tinggi, yang tinggi, iya terangkat terus. Oh, terlalu tinggi, kurang, turun sesuai dengan keinginan hatinya ente. Ya, oh anak kepingin ketemu dengan fulan sahibi satu pondok, ketemu, yang ini ngangkat, ketemu. Ahlan kifalak, ya khair, ya pas surganya ente. Oh zen, alhamdulillah, saya surganya ente. Oh iya, surganya anak juga zen, ya cerita. Ingat ente dulu waktu hari Selasa sore, ya baca Basaudan bareng, belajar tafsir bareng, ingat. Ya waktu itu kan kita dapat maghfirah, dapat ampunan dari Allah. Alhamdulillah kita orang dari jadi ahli surga misalnya, ya. Mengingat hari-hari ketika mereka beramal soleh. Nah, wa akwabun mawdu'ah, dan tempat minum yang ditata rapi, diletakkan rapi. Wa namariku, dan bantal-bantal, sandaran-sandaran, masfufah, seperti soft, ya berdempetan. Wa zarabiyu, dan permadani yang luas, mabthusah, digelar. Permadani yang digelar, karpet yang indah yang gitu, ya. Wa zarabiyu mabthusah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan apa yang ada di surga, orang-orang kafir terheran-heran dengan penjelasan itu. Ya, bukan beriman, tambah mereka mendustakan. Masa surga itu gini, ya sing kena sawak ta inti misalnya. Masa seperti itu? Masa ada gitu, ya. Bohong, ini Muhammad sama teman-temannya ini bohong, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat yang selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan manusia, apa yang disaksikan oleh manusia. Maka Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak menyaksikan kepada seekor onta, kaifa khuliqat, bagaimana onta itu diciptakan. Kenapa Allah menyebutkan onta? Karena onta itu adalah hewan yang terpenting menurut masyarakat Arab ketika itu. Manfaatnya banyak. Ente pernah tidak mikirkan bagaimana ente memanfaatkan itu onta? Ya, bisa ente naiki, bisa ente untuk bawa barang, ya kan? Bisa mengantar keluarga ente yang perempuan dengan ditutup atasnya misalnya. Bisa ente buat perang. Kemudian kalau ente kehabisan air, ente bisa belah itu bagian tubuhnya dia, akan keluar air dari perutnya yang bersih, dan hewannya tidak akan mati. Hebatnya onta ini. Onta itu kalau minum, ya sak kolam entek itu. Tapi tidak masuk perut semua, ada penyimpanannya. Itu orang-orang Arab tahu. Dia tahu tidak? Pernah memikirkan tidak kehebatannya hewan onta? Pernah. Siapa yang menciptakan? Kok bisa ada hewan hebat seperti itu? Ya, Tuhannya kan penciptanya.
Lah kalau Allah bisa menciptakan hewan yang luar biasa untuk manusia di atas dunia, kenapa Allah tidak bisa menciptakan surga untuk orang-orang beriman di hari akhir nanti? Begitu ya. Nah, afala yanzuruna ilal ibri kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at ila akhir. Jadi di ayat yang pertama ini, surat ini pembukaan menceritakan bagaimana ya dahsyatnya hari kiamat, kemudian nasib orang-orang yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana nasib orang-orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berusaha untuk menjawab orang-orang kafir yang tidak beriman dengan adanya surga dan neraka. Insyaallah pertemuan yang selanjutnya kita lanjutkan ayat wa ilal sama'i kaifa rufi'at sampai akhir. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.